Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Aprilia. Di sini saya akan membahas proposal analisis sistem informasi. Dari bab satunya adalah latar belakang penelitian bahwa masyarakat manusia berkembang terus mengikuti suatu arah perkembangan, demikian pun kota. Hal ini mudah dipahami sebab kota tidak lain dari suatu bentuk perkembangan masyarakat manusia. Teori-teori khususnya selalu menyatakan bahwa kota pada awalnya adalah desa. Desa yang telah mengalami perkembangan dan tidak setiap desa dapat berkembang menjadi kota. Ada sejumlah faktor atau persyaratan tertentu yang mendorong dan desa berubah menjadi kota. Di antaranya sektor faktor itu yang terpenting adalah bahwa menjadi pusat pemerintah, pusat perdagangan, pusat industri atau pusat pertambangan. Dan di sini ada tabel dari lokasi pasar dan fasilitas di Kabupaten Sumbawa tahun 2005. Sumber Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa tahun 2005. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa di Kecamatan Sumbawa mempunyai fasilitas pasar yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Hal ini salah satunya disebabkan karena Kecamatan Sumbawa terletak tepat di ibu kota Kabupaten Sumbawa sehingga sarana perekonomiannya lebih maju dari yang lain. Dan di sini ada jarak dari ibu kota Kabupaten Sumbawa. Merupakan kota kecil yang terdiri dari 19 kecamatan dan mempunyai topografi yang bervariasi melalui daftar hingga terbukti dengan kemiringan ke lereng 0% sampai 35% dan mempunyai ketinggian 0 sampai 1730 meter di atas permukaan air laut. Kondisi topografi yang bervariasi menjadi salah satu faktor penghematan dalam sehari-hari melakukan integrasi antara wilayah. Selain kondisi tersebut, merupakan Sumbawa juga mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda seperti bidang pertanian, perikanan maupun perkebunan. Begitu pula jumlah fasilitas dan utilitas umum yang selalu satunya adalah pasar. Dan di sini ada bab 2 perumusan masalahnya. Bagaimana perkaitan wilayah berdasarkan atas jenis barang primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana keterkaitan wilayah berdasarkan kelengkapan jenis barang di setiap pasar. Apakah faktor yang wilayah mempengaruhi keterkaitan? Dan di sini ada tujuan masalahnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan wilayah berdasarkan asal jenis barang primer, sekunder, dan tersier. Mengetahui keterkaitan wilayah berdasarkan kelengkapan jenis barang di setiap pasar. Mengetahui faktor yang mempunyai keterkaitan wilayah. Kegunaan penelitiannya untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program sarjana geografi pada Fakultas Geografi Universitas Teknologi Sumbawa sebagai bahan masukan di informasi bagi pemerintah ada. Bab 3-nya di sini telah pustaka dan penelitian sebelumnya. Untuk mendekati atau menghampiri masalah dan geografi digunakan bermacam-macam pendekatan atau hampiran, yaitu pendekatan analisis keruangan, analisis ekologis, dan analisis kompleks wilayah. Di sini ada kerangka penelitian. Salah satu pelayanan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat sebagai sarana ekonomi dalam kegiatan perdagangan, pasar berfungsi sebagai tempat pemasaran barang produksi maupun barang-barang konsumsi. Ada hipotesa, semakin jauh asal jenis barang, maka semakin luas keterkaitan wilayah. Semakin lengkap jenis di setiap pasar, maka semakin luas perkaitan wilayah. Faktor yang berpengaruh terhadap perkaitan wilayah adalah aksesibilitas. Dan di sini ada mode penelitian. Digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan dari penerima dengan menggunakan daftar pertanyaan kuesioner. Dan ada batasan operasional. Hubungan antara wilayah dapat dibedakan menjadi 3 macam bentuk, yaitu antara pusat dan daerah internet, antara pusat dalam wilayah internet antara pusat dalam wilayah dengan daerah luar eksternal. Di sini ada tujuan penelitian, komunikasi dalam komunitas dan dalam kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tan. Dan di sini ada penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fonema tentang apa yang di dalam banyak subjek penelitian, misalnya perilaku atau persepsi motivasi. Kriteria evaluasinya di sini berhubungan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut mempermudah evaluator untuk membandingkan nilai dan harga terhadap komponen-komponen program yang dinilai. Dan di sini ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan efektif ini karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Dan teknik analisis datanya di sini digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai data masing-masing komponen yang dievaluasi. Dan di sini ada populasi penelitian.
Generasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan analisis tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang terakhir ada mode penelitian, merupakan abstrak dan fenomena-fenomena yang ada diteliti. Dalam hal ini metode penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.